Dan kangen sama saudara. Apa kabar semuanya? Saya berdoa saudara baik-baik saja, amin. Dikit lagi lebaran, pembantu akan pulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan menyertai setiap saudara dan saya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Saya ajak saudara untuk mencatat atau mengitu saudara, menulis firman Tuhan agar saudara ketika lupa bisa kembali mengingat atau saudara bisa membagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi. Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Doa saya sama seperti saya diberkati dalam mempersiapkan khotbah ini, kiranya saudara juga diberkati ketika mendengar firman Tuhan pada hari ini. Katakan amin. Yuk sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca satu ayat yang sangat terkenal dari kalangan Kristen. 3, 2, ya tetapi. Bilang kiri kanan saudara, carilah dahulu. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan nomor 1 bos. Bilang sama yang baru ngomong, maka kamu gak akan pernah jadi terakhir. Oke, gak boleh taat ya saudara ya. Saudara, saya pendeta yang percaya bahwa kenapa banyak orang pengen yang namanya pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang pintar. Saya punya teman pendeta, Pak Bu, dia punya karunia dapat melihat masa depan. Dia pernah bilang sama saya, Pak Pendeta, saya tuh paling males kalau jemaat tahu kalau saya punya karunia bisa baca masa depan. Kenapa? Karena biasanya jemaat yang tahu pendeta punya karunia bisa masa depan, maka mereka nggak dengerin khotbahnya, tapi nunggu pendeta itu turun dan bilang Tuhan ngomong apa soal masa depan. Karena banyak dari kita, kenapa banyak orang pergi ke dukun-dukun, ke orang pintar? Karena saya pelajari, orang pengen tahu dia ada di posisi apa dan menuju kemana. Saya ulang lagi, kenapa orang suka pergi ke dukun-dukun dan ke orang pintar? Karena orang pintar minumnya tolak angin, kata orang. Kenapa orang suka pergi ke dukun-dukun dan ke orang pintar? Karena orang pengen tahu dia ada di posisi apa dan mau kemana? Kenapa banyak orang, Pak Bu, pengen tahu masa depan? Karena kita pengen mengendalikan. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi di masa depan, kalau saudara melakukan firman yang baru kita baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, sama-sama bilang sama saya, semuanya. Semuanya kata Alkitab ditambahkan. Jadi Tuhan mau ngajar sama saudara, kamu gak akan stres, kamu gak akan khawatir, kamu gak akan takut, kamu gak akan ngalamin berbagai hal yang menakutkan kalau Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saudara. Izinkan saya bertanya di sini, siapa yang menyebut